Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 5H untuk tema judulnya Lingkungan Sahabat Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya, dan untuk melihat halaman video sebelum dan sesudahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya halaman 6. Di halaman 6 ini ada latihan muatan bahasa Indonesia nomor 1. Bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Bencana kekeringan. Silakan baca sendiri ya adik-adik ya, teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. A. Carilah makna kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digarisbawahi. Ya. Nomor 1, iklim artinya adalah keadaan suhu di suatu daerah dalam jangka lama. Nomor 2, manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Nomor 3, erosi artinya pengikisan tanah oleh air atau angin. Yang keempat, pangan artinya makanan. Yang kelima, urbanisasi artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Lanjut B, tulislah kalimat utama dan gagasan pokok dari setiap paragraf tersebut. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah bencana kekeringan semakin sering terjadi belakangan ini. Gagasan pokoknya adalah bencana kekeringan di Indonesia. Dua kalimat utamanya pada paragraf kedua adalah ada banyak faktor yang mempengaruhi bencana kekeringan. Gagasan pokoknya adalah faktor yang mempengaruhi bencana kekeringan. Nomor 3, kalimat utamanya adalah kekeringan dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan. Gagasan pokoknya adalah dampak buruk kekeringan. C, berdasarkan teks tersebut lengkapilah peta pikiran di bawah ini. Judulnya yang tengah-tengah yaitu bencana kekeringan adik-adik. Pertanyaannya, apa peristiwa yang terjadi? Jawabannya adalah bencana kekeringan. Nomor 2, apa faktor yang mempengaruhi peristiwa tersebut? Jawabannya adalah bencana alam, antara lain curah hujan dan kondisi alam lahan. Kondisi alami lahan. Kemudian nomor 3, apa dampak dari peristiwa tersebut? Jawabnya adalah memengaruhi kesehatan manusia, tanaman, dan hewan. Nomor 2, bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soalnya, yaitu fenomena hujan. Silakan baca sendiri ya adik-adik fenomena hujan. A, tulislah kalimat utama dari setiap paragraf teks tersebut. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah Indonesia merupakan salah satu negara tropis. Paragraf yang kedua, hujan menjadi salah satu musim yang sering ditunggu petani. Kalimat utama pada paragraf ketiga adalah hujan dapat terjadi karena adanya proses alami di bumi. Paragraf keempat, bentuk-bentuk hujan yang jatuh ke bumi dapat beragam. B, tulislah gagasan pokok dari setiap paragraf. Paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah dua musim yang ada di Indonesia. Paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah hujan berperan penting bagi setiap makhluk hidup di bumi. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah proses terjadinya hujan. Gagasan pokok paragraf keempat adalah bentuk-bentuk hujan yang jatuh ke bumi bergantung pada proses terjadinya hujan.
C. Lengkapilah peta pikiran berikut berdasarkan informasi pada teks tersebut. Informasi pada teks paragraf pertama adalah Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Paragraf kedua, hujan berperan penting bagi setiap makhluk hidup di bumi. Paragraf ketiga, hujan merupakan peristiwa presipitasi dari atmosfer yang berwujud cair atau beku. Informasi pada paragraf ketiga, bentuk-bentuk hujan yang jatuh bergantung pada proses terjadinya hujan. Silakan di stop videonya dulu adik-adik, baru dicatat jawabannya. D. Buatlah ringkasan dan kesimpulan dari teks tersebut, tulislah pada kolom. Ringkasannya adik-adik, Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Hujan berperan penting bagi setiap makhluk hidup di bumi. Hujan merupakan salah satu siklus perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Bentuk-bentuk hujan antara lain hujan deras, hujan ringan, hujan es, dan hujan salju. Nah, sekarang kesimpulannya adik-adik. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Hujan berperan penting bagi setiap makhluk hidup. Hujan memiliki bentuk yang beragam. Hal ini bergantung pada proses terjadinya hujan. Nah, itu tadi adalah kesimpulannya adik-adik. Sekarang kita menuju ke nomor 3. Bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Judulnya mengenal rumah gadang, rumah tradisional suku Minangkabau. A. Tulislah gagasan pokok yang terdapat pada setiap paragraf. Paragraf 1, ide pokoknya adalah daerah asal rumah gadang. Nomor 2, paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah keunikan rumah gadang. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah bentuk rumah gadang. Paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah ciri khas dinding dan halaman rumah gadang. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. B. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. 1. Apa yang kamu ketahui tentang rumah gadang? Jawabnya adalah rumah gadang adalah nama rumah adat Minangkabau dari Sumatera Barat. 2. Apa sebutan lain dari rumah gadang? Jawabnya adalah rumah godang, bagonjong, dan baanjuang. 3. Apa keunikan yang dimiliki rumah gadang? Atapnya runcing, menyerupai tanduk kerbau. Nah, itu tadi adalah bahasa Indonesia adik-adik. Masih ada adik-adik ya. Maaf adik-adik. Itu tadi halaman 11, kita lanjutkan ke halaman 12. Tadi nomor 3, sekarang nomor 4. Bacalah teks berikut dengan cermat. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Pertanyaan yang A. Apa saja kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Jawabnya adalah agraris, peternakan, perikanan, barang tambang, dan kehutanan. B. Tulislah informasi yang terdapat pada teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini kegiatan ekonomi masyarakat. Di sini kekayaan SDA di Indonesia mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakatnya.
Yang di sini usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Yang di sini usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan air laut. Di sini usaha kehutanan memiliki dampak kerusakan lingkungan jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Di sini kondisi geologis wilayah Indonesia mengandung beragam barang tambang. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 5, bacalah teks berikut dengan cermat. Olive sang penyelamat bumi. A. Tulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada cerita tersebut, tulis secara berurutan. Yang pertama, Pak Mat bersiap untuk menebang pohon yang ada di halaman rumah Olive. 2. Olive dan ibu melarang Pak Mat untuk menebang pohon tersebut. 3. Aku memberi masukan kepada Pak Mat agar tidak menebang pohon. 4. Pak Mat akhirnya menyudahi untuk menebang pohon. Silakan di stop videonya adik-adik dan dijawab dan dicatat jawabannya. B. Tulislah kembali cerita tersebut dengan bahasamu sendiri, tulislah dengan ejaan yang benar. Olive melarang Pak Mat yang sudah siap untuk menebang pohon yang ada di halaman rumah Olive. Aku menghampiri Pak Mat dan memberikan masukan agar tidak menebang pohon yang sudah ada di halaman rumah, karena dapat mengubah lingkungan yang sudah asri. Akhirnya Pak Mat sadar dan tidak jadi menebangnya. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPA adik-adik. Nomor 1. Perhatikan gambar-gambar berikut, setelah itu tulislah manfaat sesuai gambar. A. Untuk minum hewan. B. Untuk menyiram tanaman. C. Untuk olahraga atau wisata, rekreasi. D. Untuk memasak. E. Untuk menjaga suhu tubuh. F. Untuk mengairi sawah. 2. Perhatikan bagian siklus air berikut, setelah itu jelaskan setiap tahapan dari siklus. 1. Tahap siklus air evaporasi, proses terjadi air di permukaan bumi mengalami penguapan. 2. Tahap siklus air kondensasi, proses yang terjadi adalah uap air di atmosfer mengalami pengembunan. 3. Tahap siklus air presipitasi, proses yang terjadi adalah titik-titik air jatuh ke permukaan bumi. 4. Tahap siklus air limpasan, proses yang terjadi air mengalir di atas permukaan bumi. 5. Tahap siklus air infiltrasi, proses yang terjadi air hujan mengalir ke sungai, danau, laut hingga samudra. Nomor 3, tulislah B untuk pernyataan yang benar dan S pernyataan yang salah. A. Air dipengaruhi oleh suhu rendah biasanya ditemukan dalam bentuk es. Jawabnya B. B. Siklus air merupakan tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Jawabnya B. 3. Proses penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan dinamakan evaporasi. Jawabnya S. D. Presipitasi terjadi karena ketika awan yang berisi titik-titik air menjadi besar, berat, dan saling bergesekan sehingga jatuh ke sebagai hujan. Jawabannya B. E. Hujan asam terjadi karena zat polutan di atmosfer bercampur dengan air hujan. Jawabnya B. F. Salju
berbentuk karena uap air yang di atmosfer menerima energi panas yang tinggi? Jawabannya es. Salah. Baliknya, lengkapilah bagan tentang manfaat hujan. Manfaat hujan, betul ya. Manfaat bagi tumbuhan, jawabnya menyuburkan tumbuhan, membantu fotosintesis dan menutrisi tanaman. Kemudian sebelah kanan, mengangkut nutrisi bagi hewan ya adik-adik. Mengangkut nutrisi, melancarkan pencernaan dan memproduksi susu. Bagi manusia, hujan untuk keperluan rumah tangga dan sumber tenaga listrik. Bagi lingkungan, persediaan air minum, mengairi lahan pertanian, dan menghemat air tanah. Jika sudah, nomor 5. Tempelkan gambar 3 badan air utama pada tabel berikut. Lengkapilah juga dengan nama dan ciri-cirinya. Oke, kita isi dulu ini adik-adik. Nama sungai, ciri-ciri arus tenang, sedimentasi banyak, kadang dijumpai delta. Yang kedua namanya danau, ciri-cirinya memiliki kedalaman, ditemukan tanaman air, 3 tidak berombak. Selanjutnya nama laut, ciri-ciri banyak terumbu karang, terdapat di daerah pesisir, tingkat salinitasnya tinggi. Kalau sudah, silakan adik-adik kasih tempel gambar-gambarnya adik-adik. Contoh gambar-gambarnya seperti ini. Ini nama sungai, silakan adik-adik cari aja sungai, foto sungai. Adik-adik cari gambar danau. Dan adik-adik juga cari gambar laut. Gampang kan adik-adik? Jika sudah, kita lanjutkan ke muatan SBDP, yaitu di halaman 20. Perhatikan lagu nasional berikut ini, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Garuda Pancasila. A. Apa makna dari lagu tersebut? Jawabnya adalah warga negara Indonesia berjiwa patriot yang siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. B. Apa tangga nada yang digunakan untuk menyanyikan lagu tersebut? Jawabnya adalah diatonik mayor. C. Apa ciri-ciri pada lagu tersebut? Jawabnya berjarak 1-1/2, 1-1/1, diawali dan diakhiri dengan nada do. D. Bagaimana ekspresi dalam menyanyikan lagu tersebut? Jawabnya adalah ekspresi riang, optimis, dan semangat. Nomor 2, berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. A. Tangga nada mayor terdiri atas 6 susunan nada. Salah, silang. B. Jarak interval tangga nada mayor adalah 1-1/2, 1-1/1. Jawabnya centang. C. Ciri lagu tangga nada mayor dinyanyikan dengan nada gembira. Jawabnya centang. D. Tangga nada C mayor terdiri atas nada C, D, E, F, G, A, B, C. Tinggi ya, centang. E. Pada tangga nada G mayor nada F menjadi fis karena dinaikkan setengah nada. Centang. Nomor 3, lengkapilah lirik lagu berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Halo halo Bandung, jawabnya periangan. Ya udah langsung aja ya adik-adik. Ini periangan. Halo Bandung. Kenang-kenangan. Tidak berjumpa. Lautan api. Mari Bung rebut kembali. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. A. Apa judul lagu tersebut? Jawabnya Halo Halo Bandung. B. Siapa pencipta lagu tersebut? Jawabnya Ismail Marzuki. C. Apa nada dasar yang digunakan dalam lagu tersebut? Tulislah kegunaan dari nada dasar. Nada do sama dengan F. Untuk gunanya ya adik-adik ya, untuk mengukur kemampuan jangkauan penyanyi dalam membawakan sebuah lagu. D. Bagaimana ekspresi yang sesuai ketika menyanyikan lagu tersebut? Riang, optimis, dan semangat. E. Tulislah cerita yang terdapat pada lagu tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Menggambarkan semangat, perjuangan rakyat,
Kota Bandung dalam masa setelah kemerdekaan. Jika sudah, kita lanjutkan ke belakangnya. Perhatikan lagu berikut, setelah itu kerjakan soal-soal di bawahnya. Lagu syukur. A. Apa makna lagu tersebut? Jawabnya adalah keikhlasan kepada Tuhan atas karunia, nikmat, dan hidayah. B. Apa tangga nada yang digunakan untuk menyanyikan lagu tersebut? Jawabannya adalah diatonik mayor. C. Apa ciri-ciri pada lagu tersebut? Jawabnya berjarak 1/1, 1/1, 1/1, 1, diawali dan diakhiri dengan nada la. D. Bagaimana ekspresi ketika menyanyikan lagu tersebut? Jawabannya adalah sedih, hikmat, dan kurang bersemangat. E. Tulislah 2 judul lagu wajib nasional yang menggunakan tangga nada sama dengan lagu tersebut. Jawabnya Bagimu Negeri, Indonesia Pusaka. 5. Tulislah ciri-ciri lagu bertangga nada diatonik minor. Berjarak 1/1, 1/1, 1/1, diawali dan diakhiri dengan nada la, dan bersifat sedih. Sudah, kalau sudah kita lanjutkan ke muatan IPS. Amatilah peristiwa pada gambar di samping. Pawai budaya. A. Apa keberagaman yang tampak pada gambar? Jawabnya adalah keberagaman adat istiadat. B. Apa manfaat keberagaman tersebut bagi bangsa kita? Jawabnya untuk melestarikan adat istiadat bangsa. C. Tulislah 2 cara menghormati keberagaman tersebut. Jawabnya tidak merusak pakaian adat dan mau memakai pakaian adat. Nomor 2. Amatilah gambar-gambar rumah adat berikut. Tulislah nama rumah adat beserta asal daerahnya. Nama rumah adat adalah Tongkonan, asalnya Provinsi Sulawesi Selatan. Yang B-nya di bawahnya adik-adik. Nama rumah adat Rumah Joglo, asal Provinsi Jawa Tengah. C. Nama rumah adat Honai, asal Provinsi Papua. D. Nama rumah adat Gapura Candi Bentar, asal Provinsi Bali. 3. Tulislah jenis pekerjaan yang ditunjukkan oleh anak tanda panah pada gambar. Setelah itu tulislah cara kita menghargai. A. Jenis pekerjaan guru. Manfaat pekerjaan tersebut ada untuk kita agar kita pandai. Cara kita menghargai pekerjaan tersebut mendengarkan saat jam pelajaran. B. Jenis pekerjaan adalah pedagang kaki lima. Manfaatnya menyediakan makanan atau minuman. Cara kita menghargai membeli makanan atau minuman yang dijual. C. Jenis pekerjaan tukang kebersihan. Manfaat pekerjaan lingkungan bersih dan nyaman. Cara kita menghargai pekerjaan itu membuang sampah pada tempatnya. 4. Bacalah cerita singkat berikut, jelaskan pendapatmu. A. Kakak sepupu Ferdi mengadakan acara keluarga di halaman rumahnya. Ferdi dan keluarganya memakai kain ulos kebanggaan suku Batak pada acara tersebut. Mereka menari dengan gembira mengikuti alunan lagu yang diiringi alat musik tradisional seperti gondrang, sarune bolon, dan garantung. 1. Manfaat kegiatan tersebut adalah jawabnya melestarikan budaya dan adat istiadat bangsa. 2. Tindakan kita sebaiknya sebagai tetangga adalah menghormati kegiatan tersebut. B. Warga di sekitar rumah Ayu gemar melakukan senam bersama. Pada senam kali ini mereka melakukan senam dengan diiringi lagu poco-poco dari Maluku. Suara tawa warga terdengar dengan riuh karena mereka seringkali melakukan gerakan-gerakan kaki yang salah. 1. Manfaat kegiatan tersebut adalah mengenalkan lagu daerah kepada warga. 2. Tindakan kita sebaiknya saat mengikuti senam adalah mengikuti gerakan sesuai pelatih senam. Nomor 5. Permainan tradisional kurang diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang lebih menggemari permainan modern.
A. Tulislah masing-masing 3 contoh permainan tradisional dan permainan modern. Ini permainan tradisionalnya adik-adik, yaitu 1. Gobak sodor, 2. Egrang, 3. Engklek. Contoh permainan modernnya 1. Robot, 2. Tembakan, 3. Mobil remote. B. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari permainan tradisional dan permainan modern. Kelebihan permainan tradisional lebih murah. Kekurangan permainan tradisional bisa terjatuh dan terluka. Kitanya yang terluka ya adik-adik, bukan permainannya. Terus kelebihan permainan modern mengembangkan imajinasi. Terus kekurangan permainan modern adalah berkurangnya komunikasi dengan teman. Selanjutnya kita ke muatan IPS adik-adik, silakan dibuka langsung halaman 29. 1. IPS, lengkapilah tabel berikut dengan sumber daya alam yang digunakan dan produk yang dihasilkan. 1. Tambak udang, sumber daya alamnya adalah udang, produk yang dihasilkan juga udang. 2. Kebun sawit, sumber daya alam yang digunakan adalah kelapa sawit. Maaf adik-adik, silakan adik-adik nomor 2 ini tambah huruf T. Jadi kebun sawit, sumber daya yang digunakan adalah kelapa sawit, produk yang dihasilkan adalah minyak goreng. Nomor 3, pertambangan belerang. Sumber daya yang dipakai adalah belerang dan hasilnya adalah obat-obatan. Nomor 4, kebun karet. Sumber daya alam yang dipakai adalah karet, hasilnya adalah ban. Nomor 5, peternakan bebek. SDA yang dipakai bebek dan produk yang dihasilkan telur dan daging bebek pastinya. Nomor 2, perhatikan gambar-gambar berikut. A. Usaha yang dilakukan adalah pembuatan jalan raya. Sumber daya alam yang digunakan adalah aspal. B. Usaha yang dilakukan adalah pembuatan kain tenun. Sumber daya alam yang digunakan adalah benang. Baliknya, jasa merupakan salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. A. Apa yang dimaksud dengan usaha jasa? Jawabnya adalah usaha pemberian pelayanan kepada orang lain. B. Apa yang membedakan jasa dengan jenis usaha lainnya? Usaha jasa tidak memiliki wujud tetapi dirasakan manfaatnya. C. Tulislah 3 contoh usaha jasa beserta manfaatnya. Dokter untuk menyembuhkan pasien. Guru untuk mencerdaskan penerus bangsa. Satpam untuk menjaga keamanan lingkungan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Jika ada adik ketinggalan, silakan di rewind aja adik-adik ya. Balik lagi ke sana ke menit sebelumnya. 4. Perhatikan jenis-jenis usaha pada tabel berikut, beri tanda centang pada kelompok yang sesuai. 1. Industri gula pasir, usaha agraris, centang. Oke, perkebunan kelapa sawit, usaha agraris. Penyulingan minyak bumi lepas pantai, ekstraktif. Penambangan batu bara, ekstraktif. Pertanian padi, agraris. Perkebunan kacang tanah, agraris. Penyadapan karet, agraris. Pabrik garmen, ekstraktif. Tambak lele, agraris. Nelayan karang hijau, agraris. Silakan di stop videonya dan dicatat centang-centangnya. 5. Pak Dewa memiliki usaha rumah makan seafood yang buka setiap malam. Pak Dewa memperoleh bahan untuk berjualan dari nelayan setempat. A. Apa jenis usaha yang dijalankan oleh Pak Dewa? Jawabannya lah usaha perdagangan. B. Apa yang kamu ketahui tentang usaha tersebut? Jelaskan. Jawabnya lah usaha membeli hasil produk yang dijual kembali kepada orang lain. C. Tulislah sumber daya alam yang Pak Dewa gunakan dalam usahanya. Jawabnya lah ikan dan dari nelayan. Nomor 6, setiap usaha biasanya memanfaatkan SDA di sekitar. Tulislah sumber daya alam yang dimanfaatkan pada usaha ekonomi berikut. A. Perdagangan pecel ayam. Jawabnya ayam. B. Perajin mebel rotan. Ya, rotan. C. Pedagang es kelapa. Kelapa. D. Pemintal benang. Serat pohon. E. Pabrik tempe. Kedelai. 7. Saat ini usaha industri semakin berkembang pesat dengan hadirnya industri kreatif. Contoh industri kreatif adalah pembuatan kerajinan yang menggunakan bahan-bahan unik, misalnya kerajinan kacamata dari tanduk kerbau. A. Tulislah pendapatmu mengenai hadirnya industri kreatif. Setuju.
karena dapat melahirkan inovasi produk. B. Menurutmu apa manfaat hadirnya industri kreatif bagi masyarakat? Jawabnya untuk menumbuhkan kreativitas pelaku bisnis. C. Tulislah contoh industri kreatif lainnya beserta sumber daya alam yang dimanfaatkan. Kerajinan perabot rumah tangga berasal dari kayu, bambu, tanah liat. 8. Perhatikan jenis pekerjaan yang ditunjukkan oleh anak panah pada gambar berikut. Tulislah bidang usaha yang menghasilkan jasa-jasa sesuai gambar. Yang A. Pangkas rambut. Bidang jasanya adalah keahlian. B. Dokter gigi. Bidang jasanya adalah kesehatan. Baliknya adik-adik. C. Guru. Bidang jasa pendidikan. D. Gojek kayaknya itu ya. Bidang jasa transportasi. 9. Perhatikan gambar berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Apa jenis bidang usaha tersebut? Jawabnya bidang perikanan. B. Apa sumber daya alam yang digunakan pada jenis usaha tersebut? Adalah ikan. C. Apa manfaat jenis usaha tersebut bagi masyarakat? Jawabnya adalah memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ada lagi? Tidak ada. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Waktunya panjang sekali. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi buku Petik Jilid 5H tema lingkungan sahabat kita. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan dan sampai jumpa.